Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya Ananggonang. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas tutorial membuat logo keren. Nah, kali ini saya akan menggunakan aplikasi EasyDraw untuk membuat mentahannya, dan untuk menyusun teksnya saya menggunakan aplikasi Pixellab, agar kedepannya kalian lebih mudah jika ingin membuat mentahannya sendiri. Oke, langsung saja kita mulai tutorialnya. Oke teman-teman, sebelum mulai tutorialnya lebih baik kalian subscribe dulu channel ini, dan jangan lupa kalian klik loncengnya sampai berbunyi agar kalian dapat mengetahui update-update terbaru dari channel saya ini. Oke, langsung saja kita mulai videonya. Nah, untuk kali ini saya menggunakan aplikasi EasyDraw untuk membuat mentahannya. Langkah pertama, kalian bisa klik New Drawing. Nah, untuk aplikasinya kalian bisa download di link deskripsi video ini. Setelah itu kita klik OK. Nah, langkah berikutnya agar mudah kita ubah warna backgroundnya menjadi abu-abu. Oke, lanjut. Langkah selanjutnya tinggal kalian tambahkan icon shape. Nah, pertama kalian klik ikon lingkaran ini. Lalu kalian klik ikon lingkaran yang satu ini lagi. Setelah itu tinggal kalian ganti shapes-nya. Kita pilih shapes yang ini saja. Nah, setelah itu kalian geser ke samping seperti ini. Kita pilih yang ketupat ini atau segi empat. Setelah itu tinggal kalian tarik seperti ini. Nah, langkah selanjutnya tinggal kalian klik tool edit ini, yang paling pojok yang ini. Jika sudah kalian klik, nah selanjutnya tinggal kalian klik ikon tanda panah 4 ini, atau lebih dikenal dengan move point. Kita klik yang edit mode. Nah, setelah itu kalian klik satu titik di antara 4 titik ini. Kalian klik ikon lingkaran yang di samping kanan ini. Nah, selanjutnya tinggal kalian klik ikon garis lurus ini. Setelah itu tinggal kalian ubah menjadi quadratic curve atau garis lengkung. Nah, selanjutnya tinggal kalian edit seperti ini. Nah, untuk yang lainnya caranya sama seperti tadi. Tinggal kita klik seperti ini. Nah, agar samping kiri ini melengkungnya sama, kita berarti ubah saja. Nah, kita klik yang ini. Lalu kita pilih mirror equal. Kita coba edit lagi. Nah, otomatis samping kiri jadi lengkungnya sama. Yang atas juga caranya sama seperti tadi. Nah, jika sudah tinggal kalian pilih mirror equal lagi. Oke, jika sudah tinggal kalian tambahkan efek outline atau stroke. Kita pilih solid. Nah, setelah itu tinggal kalian copy. Selanjutnya tinggal kalian naikkan stroke width ini. Nah, kita pilih yang warna biru. Selanjutnya tinggal kalian klik ikon kotak 3 ini. Setelah itu kalian pilih send to back. Nah, selanjutnya tinggal kalian copy lagi. Kalian buat outline yang warna hitam. Setelah itu kalian pilih send to back. Nah, selanjutnya tinggal kalian copy lagi. Lalu kalian buat outline yang warna pink. Setelah itu kalian pilih send to back. Begitu juga langkah yang selanjutnya. Kita buat outline hitam lagi. Nah, setelah itu tinggal kita send to back lagi. Oke, jika sudah tinggal kita edit yang warna biru ini. Kalian klik seperti ini. Nah, selanjutnya tinggal kalian edit.
Nah, jika sudah tinggal kita tambahkan efek inner shadow. Yang ini kita berikan warna abu-abu. Nah, kita copy outline hitam yang ini. Setelah itu kita ubah warnanya menjadi putih. Nah, setelah itu tinggal kalian pilih send backwards. Nah, setelah itu tinggal kalian edit atau bisa kalian geser. Yang ini juga sama. Kita pilih send to back, lalu kalian pilih bring forward. Lalu kita edit lagi. Nah, yang ini juga bisa kita edit agar terlihat lebih rapi. Oke, jika sudah tinggal kita tambahkan mentahan halftone-nya. Nah, kita juga bisa tambahkannya warna putih saja. Nah, jika sudah tinggal kalian save. Lalu kita lanjut untuk membuat tulisannya di aplikasi Pixellab. Oke guys, kita lanjut di aplikasi Pixellab-nya. Oke guys, kita sudah di aplikasi Pixellab-nya. Langkah yang pertama tinggal kalian custom teksnya. Kalian bebas menggunakan teks apa saja. Jika sudah, kalian tinggal custom fontnya atau kalian ganti fontnya. Sebagai contoh, saya menggunakan font Ensani atau lebih dikenal dengan Enter Sans-Man. Tinggal kalian atur ukurannya. Kalian klik ikon T2 ini atau dikenal dengan TT. Kalian bisa klik padding untuk memunculkan semua tulisannya agar tidak terpotong. Nah, selanjutnya tinggal kalian pilih efek perspektif agar tulisan terlihat lebih miring. Kalian juga bisa memendekkan tulisannya. Nah, jika sudah pas, kalian bisa pilih checklist. Setelah itu tinggal kalian atur warnanya. Nah, sebagai contoh saya menggunakan warna gradient. Kita klik gradient ini. Nah, karena warnanya sudah tersedia, tinggal saya klik saja. Lalu kita klik ikon plus untuk mengcopy atau menjiplak warna abu-abu ini. Kalian tinggal klik ikon warnanya. Nah, tinggal kalian salin kode RGB ini. Tujuannya apa? Untuk membuat inner shadow nanti, agar warna abu-abunya sama persis seperti yang ada di warna tulisan tersebut. Nah, selanjutnya tinggal kita berikan efek stroke.
Nah, selanjutnya tinggal kita berikan efek 3D text. Berhubung ini efek 3D text saya bug, maka saya gunakan efek shadow saja ya. Nah, jika sudah pas, tinggal kita berikan efek inner shadow. Nah, kita tinggal klik ikon plus ini. Lalu kita klik ikon pensil ini. Setelah itu tinggal kita paste warna yang tadi. Nah, jika sudah, tinggal kalian naikkan offset X dan Y-nya. Jika sudah, tinggal kalian copy tulisan ini. Nah, lalu kalian nonaktifkan inner shadow-nya. Juga kalian nonaktifkan efek shadow-nya. Nah, setelah itu tinggal kalian berikan warna transparan. Nah, selanjutnya tinggal kalian pertebal ukuran struknya. Maaf, kita perkecil ukuran struknya. Sambil kalian ubah warnanya menjadi warna putih. Nah, lalu kalian atur posisinya. Nah, jika sudah, tinggal kalian kunci. Setelah itu kalian tambahkan teks yang latinnya. Kita klik ikon edit. Jika sudah di custom, kalian pilih ikon OK. Lalu kalian ganti fontnya. Sebagai contoh, saya menggunakan font Madame. Jika sudah, kalian pilih efek italic. Kalian atur ukurannya. Nah, jika sudah, tinggal kalian pilih efek padding. Setelah itu tinggal kalian pilih efek perspektif untuk mengatur ketinggian fontnya. Setelah itu tinggal kita atur warnanya. Kita pilih efek stroke. Nah, setelah itu tinggal kita pilih efek shadow. Nah, selanjutnya tinggal kita tambahkan mentahannya. Kita pilih to back. Lalu kita atur ukuran dan posisinya. Kita berikan efek shadow untuk membuat bayangannya. Nah, jika sudah pas, tinggal kalian satukan layernya. Lalu kalian berikan efek stroke warna biru.
Nah, untuk efek splashnya kalian bisa belikan sendiri. Dan bahannya sudah saya sediakan di deskripsi semua. Oke teman-teman, sampai di sini saja tutorialnya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa kalian like, comment, share, and subscribe ya. Saya Nanggunang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.